Yuk kita mulai. Di sini kita akan bahas bab 1. Di sini ada gambar teman-teman kita ya. Kamu suka sayuran tidak? Nah, suka sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Ya, kemudian di sini aku pernah baca katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas. Ya, makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Nah, ini ya adik-adik ya. Ya, kita bahas bab 1 tumbuhan sumber kehidupan. Oke, kemudian di sini kita coba lihat tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya, lalu mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup, kemudian membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Ya, kita akan bahas bagian A, yaitu bagian tubuh tumbuhan. Pertanyaan esensial ini untuk memastikan di akhir pelajaran kali ini apa saja yang akan adik-adik pelajari, yaitu tentang apa saja bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Jadi di akhir pembelajaran adik-adik sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Kita lihat kita lihat di sini ada gambar. Ian, kalau mau memberi air kepada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu mau tahu alasannya, Mia? Ya. Nah, ini kata Ian lebih dulu ya. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya mulai kering. Lalu, karena di dalam tanah ada akar, itu fungsinya akar ya. Nah, kita coba lihat di sini, seperti manusia yang punya tangan dan kaki. Tumbuhan juga punya anggota tubuh lainnya ya. Nah, seperti anggota tubuh memiliki fungsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti contohnya ada ada akar, dia berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Nah, kemudian berikutnya kita lihat di sini. Kita akan melakukan percobaan mengamati fungsi batang. Alat-alat dan bahannya adalah satu batang bunga yang berwarna putih atau seledri, kemudian pewarna makanan, lalu satu buah gelas atau wadah untuk menyimpan bunga dan seledri, dan stiker label untuk nama. Nah, kemudian di sini cara kerjanya pertama isi air ya di sini secukupnya, teteskan pewarna makanan sampai air berwarna cukup pekat ya seperti ini merah, ini hijau. Celupkan seledri dan bunga ke dalam gelas. Ya, lalu beri stiker label untuk nama adik-adik ya, tempelkan, diamkan selama 1 malam. Nah, setelah percobaan selesai, diskusikan dan jawab pertanyaan berikut. Nah, Karina sudah menjawab di sebelah kanan ya. Untuk yang nomor 1 pertanyaannya, apa yang terjadi pada seledri dan bunga? Ya. Nah, apa sih yang terjadi? Kita coba lihat di sini. Bagian daun akan berubah warna sesuai dengan warna dalam gelas. Seperti contohnya ini warna merah, ya daunnya akan berwarna merah, dan yang hijau daunnya akan berwarna hijau juga. Nah, seperti air dalam pewarna naik ke atas ya, sepertinya airnya naik ke atas. Nah, kemudian yang kedua, cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri dan bunga. Apakah apa yang kalian amati? Nah, kita lihat pada bagian dalam batang akan terlihat ada air yang berwarna. Ini membuktikan bahwa air naik ke daun melewati batang. Ya, jadi ada fungsinya tuh adik-adik batangnya ya. Lalu kemudian yang ketiga, bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Nah, yang kita amati adalah batang ya, sesuai judulnya. Lalu yang keempat, apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Jadi, fungsinya adalah mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Percobaan ini membuktikan bahwa batang berperan dalam proses distribusi air juga makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian kita akan mencari tahu fungsi bagian tubuh tumbuhan. Carilah informasi yang sudah disebar guru kalian mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tuliskan informasi yang didapat pada lembar kerja sesuai dengan bagian-bagiannya. Lalu carilah informasi sampai bagian tumbuhan yang ada di lembar kerja terisi semua. Nah, kalau yang ini nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru untuk lembar kerjanya ya. Sekarang kita lihat di sini ada bacaan ya.
tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sama seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Ya, seperti contoh di sini, kita bahas yang daun dulu ya, ini daun yang warna hijau. Tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Ya, kemudian ada buah. Ini adalah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya, karena biji kan untuk dia berkembang biak ya. Lalu ada bunga, tempat pengembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Lalu batang bagian ini, dia menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi dari sini, ya dia naik, ya lalu memberikan nutrisi ke semua bagian tumbuhnya. Kemudian ada akar, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan, ya. Nah, sekarang adik-adik kita sudah mengenal kosakata baru, yaitu ada menghantarkan, ada membawa, ya. Jadi ada menghantarkan, lalu ada membawa, menyalurkan, ada cadangan makanan, persediaan makanan untuk dipakai jika diperlukan. Ini adalah kosakata baru yang mungkin adik-adik kenal ya. Lalu kemudian mari kita refleksikan. Apa saja bagian tubuh tumbuhan? Kita jawab di sebelah kanan. Bagiannya ada akar seperti di gambar tadi ya. Ada batang, ada daun, bunga, dan buah. Nah, ingat lagi untuk bunga dan buah tidak selalu ada di setiap tumbuhan ya. Kemudian yang nomor 2, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Nah, yaitu adalah akar dan batang ya. Bisa saja nanti adik-adik menjawab duri ya. Kemudian berikutnya nomor 3, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh ya. Yaitu ada akar, ada batang, dan daun. Terakhir, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Yaitu bunga ya, atau bisa juga biji kalau dia memiliki biji. Nah, kemudian berikutnya kita akan mengenal akar lebih jauh ya. Nah, akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan dia akan mati. Ada 2 jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, kita lihat perbedaannya di gambar ya. Nah, yang ini adalah akar tunggang, yang ini akar serabut. Ya, akar utamanya adalah yang ini adalah akar cabang. Ya, kemudian memiliki akar utama dari pangkal batang seperti ini, lalu pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil, jadi dia bercabang. Lalu kalau akar serabut seperti ini, jadi dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Ya, jadi dia dari atas ini langsung bercabang. Kalau ini kan dia ada tengahnya ya. Ada tengahnya lalu baru dia bercabang kanan kiri gitu ya. Nah, kemudian berikutnya akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan, seperti contohnya wortel. Nah, tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akar loh, ya. Nah, nggak apa-apa, tapi banyak juga makanan yang dari akar, contohnya singkong, ya, ubi, ya, bengkoang juga. Nah, justru itu adalah sari makanannya. Nih, kalau tanaman wortel, dia bentuknya seperti ini. Ini ketika 10 hari begini, masih berbentuk akar seperti biasa. 20 hari seperti ini 30 hari, 45 hari sudah mulai besar. Lalu ini 60 hari, dan 75 hari ini sudah bisa dipanen untuk kita makan ya. Lalu, bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan seperti tanaman singkong seperti ini ya. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar ya menjadi singkong. Nah, adik-adik bisa lihat nggak perbedaannya dengan wortel? Nah, mirip ya. Kemudian cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini kita bisa sebut sebagai umbi. Dan wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Kemudian kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang. Nah, jika di sekitar kalian ada tanaman ini, coba amati ya. Ini contoh adalah umbi batang pada ubi, ya. Kemudian kita lihat manfaat bagian tumbuhan bagi manusia.
Yang pertama, sumber bahan pangan. Kita makan banyak sekali dari tumbuhan ya. Lalu sebagai bahan perabot rumah juga bisa, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga, sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Ya, ada banyak sekali ya adik-adik ya. Bisa nggak adik-adik membayangkan kalau kita tidak bisa memakan tumbuhan ya, tentunya kita akan kesulitan. Nah, di bagian ini kita akan mengamati tulang daun. Adik-adik cari tahu mengenai tulang daun dan macamnya dari guru adik-adik, amati daun-daun yang di sekitar adik-adik. Cari daun yang berbentuk tulang dan daun berbeda. Nanti digambar. Nah, Karina coba berikan informasi mengenai jenis-jenis tulang daun ya. Yang ini adalah jenis tulang daun melengkung, seperti ini. Contohnya ada daun sirih, daun gembili, daun gadung, daun lada, eceng gondok, kencur, dan waru. Lalu yang menyirip, nah dia seperti ini, seperti sirip ikan ya. Contohnya ada daun nangka, daun mangga, daun rambutan, daun durian, daun belimbing, daun sirsak, daun jambu air, dan daun salam. Kemudian ada yang menjari, jadi dia seperti jari begini ya, seperti jari. Contohnya ada singkong, pepaya, ubi jalar, daun labu, daun bunga matahari, lalu daun semangka, daun melon, daun murbei, dan daun kapas. Lalu yang sejajar, ini tulang daun sejajar. Contohnya pada jagung, daun tebu, daun padi, daun bambu, daun serai, daun alang-alang, dan rumput teki. Dan yang terakhir tulang daun berduri. Ya, jadi dia bentuknya mirip duri. Contohnya ada daun pinus dan daun pohon cemara. Nah, apa yang sudah aku pelajari? Nah, kita tadi sudah ini kesimpulan ya atau rangkuman. Jadi kita sudah mempelajari tumbuhan punya bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan juga berkembang biak. Lalu umumnya hampir semua tumbuhan memiliki akar ya untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan ya tertanam kuat di tanah. Lalu batang untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Lalu batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri dengan kokoh. Lalu ada daun sebagai tempat menghasilkan makanan. Lalu ada bunga ya berfungsi untuk alat perkembangbiakan tumbuhan. Lalu kita belajar juga tentang buah yang merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada buah di dalamnya terdapat biji ya, jadi dia diselimuti oleh daging buahnya. Nah, adik-adik pembelajaran kita sampai sini dulu ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa, yuk join les Bahasa Inggris sama Karina. Bisa klik linknya ada di kolom deskripsi DM IG atau formulirnya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi.